فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Baik, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah adalah continue dalam melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sekalipun amal tersebut sedikit, sekalipun sedikit, tapi kalau continue, itu yang dicintai oleh Allah. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW satu hari masuk ke masjid, kemudian Nabi SAW melihat ada seutas tali yang diikat dari satu tiang ke tiang. Dari satu tiang ke tiang, tali. Maka Nabi SAW mengatakan, ini tali apa? Kata Rasulullah. Apa ini, kata Rasulullah SAW? Oh, ini tali milik Zainab ya Rasulullah. Di mana tatkala ia mengerjakan salat malam, kalau sudah lelah, sudah capek, dia tetap salat sambil berpegangan dengan tali ini. Maka Nabi SAW mengatakan, hullu, buka tali ini. Innallaha la yamal hatta tamallu. Ya, khudu minal amali ma tutiqun. Nabi mengatakan, lepas tali ini. Ya, buka. Beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberikan ampunan kepada kalian kalau seandainya kalian sendiri bosan beribadah kepada Allah. Ya. Ini hadis yang luar biasa. Ya. Jangan sampai kita merasa jenuh beribadah kepada Allah, sehingga akhirnya Allah juga jenuh melakukan menurunkan rahmat kepada kita. Allah berpaling dari kita karena kita jenuh dalam beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Makanya ini kita sampaikan tadi, caranya adalah melatih diri dari yang mudah. Dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudawamah dalam ibadah, continue dalam ibadah. Maka para ulama katakan sistemnya adalah mulai dari yang terkecil. Yang termudah dijaga sampai kalau sudah mudah tambah. Ya, maka untuk ukhti, semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk kita dan anti dan antuna semua, menjaga sholat rawatib sangat baik, bagus. Dan kalau sudah bisa menjaganya, jangan ditinggalkan. Nabi SAW katakan, barang siapa yang bisa menjaga 10 rakaat sholat sunnah rawatib, ya, 10 rakaat dari sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga Allah SWT. Jadi kalau seandainya anti sudah bisa menjaga dan terlatih, ya, menjaga 10 rakaat ini, sholat sunnah rawatib ini, maka jaga terus, jangan kemudian ditinggalkan. Ya, jangan kemudian tinggalkan, tidak bagus. Ya, walaupun ini butuh perjuangan. Sebagaimana kita katakan tadi, butuh melatih diri kita untuk terus menjaga. Berjuang. Mungkin kita setengah bulan ini bisa menjaga, kemudian turun. Akhirnya lalai, tapi latih lagi, biasakan lagi. Ya, sebagaimana kita nukilkan tadi, ada seorang salaf yang melatih dirinya untuk mengerjakan sholat malam, merintih jiwanya untuk mengerjakan sholat malam. Tapi setelah 30 tahun, baru tertawa jiwanya mengerjakan sholat malam. Jadi latihan itu bukan, mungkin kalau anti katakan di awal hijrah, jangan kemudian melatih diri hanya sebulan, 2 bulan, 1 tahun, jangan. Melatih diri itu mungkin kalau salaf tadi 25-30 tahun, mungkin kalau kita sampai mati masih melatih. Sampai mati kita masih berlatih. Tapi tidak ada masalah. Terus berlatih untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Maka kalau anti tadi sudah katakan di awal-awal hijrah sudah mulai bisa menjaga salat rawatib itu, ini hendaknya dipertahankan. Kemudian anti menyebutkan alasan kenapa akhirnya pelan-pelan meninggalkan. Jadi sepertinya bahasanya meninggalkan ibadah kok nggak ada beban.
Yang benar itu adalah pelan-pelan, sedikit-sedikit menjauhi maksiat. Ini masa pelan-pelan meninggalkan ketaatan. Ini gimana? Ya. Dan ini satu hal yang hendaknya dicamkan oleh setiap kita. Di awal kita mengenal agama ini, dari yang tadinya tidak kenal, mungkin ibadah kita semangat luar biasa. Setiap sholat kita menangis, bersyukur kepada Allah, ingat dosa kita. Tapi semakin kita banyak belajar, kenapa rasa itu hilang? Kenapa rasa itu hilang? Kenapa semangat beribadah kepada Allah di awal kita hijrah itu luar biasa, tapi setelah kita lama hijrah, kenapa hilang rasa itu? Bukankah iman itu semakin hari hendaknya bertambah semakin besar? Berarti ada yang salah. Maka kita katakan jaga. Hanya saja kita pahami tadi, tatkala mungkin ada orang tua atau tamu yang butuh kita, mereka nunggu karena terlalu lama dan sebagainya, kita katakan sholat sunnah rawatib itu sunnahnya itu ringan, tidak lama. Jangan anti baca surat An-Naba di sholat sunnah rawatib. Jangan anti baca surat An-Nazi'at 40-an ayat. Apalagi anti baca surat Al-Baqarah pula. 1 juz anti baca. Ya ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi kita yang mulia SAW, contohkan oleh Aisyah, beliau salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Sampai-sampai Aisyah mengatakan begitu sangat cepatnya salat Nabi, ringannya salat Nabi, sampai aku berprasangka Nabi baca tidak ya? Artinya ringan. Yang dibaca apa? Surat-surat pendek. Nanti lihat Al-Fatihah, kemudian rakaat pertama Al-Kafirun, pendek. Kemudian ruku, sujudnya disesuaikan juga dengan bacaan. Jadi yang sunnah itu sejauh mana kita berdiri, ya kalau berdirinya tidak terlalu lama karena surah yang kita baca itu adalah surah pendek, maka rukunya juga harus pendek juga. Itu yang sesuai dengan hadiyun Nabi, petunjuk Nabi. Jangan anti baca surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, kemudian sujud anti panjangnya luar biasa. Tak sesuai dengan hadiyun Nabi. Karena sholat Nabi itu rata-rata seimbang, kata hadis diceritakan oleh para sahabat. Jadi kerjakan tetap dijaga, tapi jangan panjang, karena memang petunjuk Nabi sholat rawatib ini tidak panjang. Kalau anti mau panjang ibadah sholat, silahkan panjangkan sholat malam. Ya, panjangkan sholat malam. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi hendaknya dijaga itu. Kembali dijaga, kembali dilatih, tapi jangan terlalu panjang. Karena memang sesuai dengan petunjuk Nabi yang dibaca adalah pendek-pendek. Kemudian terkait dengan bagaimana menggabungkan antara hal yang kadangkala bertolak belakang, yakni kewajiban dengan amal sunnah. Maka wallahu ta'ala alam, jika seandainya yang memanggil tatkala anti mengerjakan salat sunnah adalah orang-orang yang wajib untuk dipenuhi panggilannya, maka tidak mengapa anti batalkan itu salat. Ya, contoh misalnya ibu memanggil, batalkan salat, penuhi panggilan ibu. Kalau salatnya salat sunnah, batalkan. Kalau kita sebagai seorang istri, suami memanggil kita, batalkan. Kalau salatnya salat sunnah, tidak ada masalah. Karena berhadapan antara wajib dengan sunnah, maka dimenangkan yang wajib. Ya, dimenangkan yang wajib. Lalu bagaimana salat tadi? Dalam Islam kan boleh diqadha, boleh diganti. Setelah nanti selesaikan urusan dengan ibunda, dengan ibu, sudah, nanti mulai salat lagi. Nggak ada masalah. Ya, ini kalau berhadapan dengan panggilan-panggilan yang hukumnya wajib. Tapi kalau dipanggil misalnya teman, atau handphone berbunyi, ya ini jangan, tinggalkan saja. Lanjutkan salat. Lagi pula salatnya juga tidak terlalu panjang. Jadi demikian. Jadi ini kita pesankan, tetap jaga. Ya, tetap jaga, jangan ditinggalkan. Walaupun pasti kita jatuh bangun untuk menjaganya. Wajar. Karena dunia ini adalah perjuangan. Ya, dunia ini adalah pasti jatuh bangun. 1 bulan kita bisa jaga, masuk bulan kedua 1 minggu agak lemah. Alasan kesibukan lah, alasan inilah. Tapi kita ingat lagi, kita jaga lagi. Begini seterusnya kehidupan ini. Kadang naik, kadang turun.
Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kalian itu tetap seperti itu, kata Nabi, artinya tetap full imannya, tetap semangat ibadah kepada Allah, Nabi katakan, la safahatkumul malaikah, maka malaikat ini akan turun ke bumi dan akan berjabat tangan dengan kalian. Karena kalian sebenarnya bukan manusia lagi. Kalian hakikatnya malaikat. Ya. Jadi seperti itu para akhwat, naik turun dia. Naik turun. Ini dalam semua ibadah, bukan hanya dalam menjaga sholat. Contoh misalnya istiqomah kita dalam mengikuti kajian tafsir ini. Kadang-kala banyak saja alasannya. Mungkin hari ini, misal nih, saya juga tidak tahu jumlah yang hadir berapa. Misalnya hari ini yang hadir 50 akhwat. Bisa saja minggu depan yang hadir cuma 10 orang. Bisa. Karena dia naik turun. Karena kalau semangat terus, nggak pernah turun semangat itu, berarti anti bukan manusia, anti malaikat. Sa'atun wa sa'ah, kata Nabi. Sesaat dia naik, sesaat dia turun. Ya. Maka ini wajar. Pasti kita jatuh bangun. Tapi kita terus berjuang. Terus berusaha untuk semangat. Terus berusaha untuk menjaga. Sampai kapan berakhir perjuangan ini? Sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir perjuangan. Tinggal nunggu hasil. Ya, menunggu hasil. Makanya yang hendaknya kita perhatikan dan kita sampaikan pada ukhti, barakallahu fiki, ya kembali jaga. Amal-amal yang selama ini sudah alhamdulillah terbiasa kita melakukannya, kembali dijaga walaupun jatuh bangun. Jadi kalau salaf tadi kita katakan 25-30 tahun melatih sholat malam, mungkin kita bisa 40 tahun, 50 tahun, mungkin sampai mati masih berjuang kita untuk membiasakan diri kita melakukan ibadah kepada Allah. Wallahu taala alam. Nah.